Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu pahlawan perjuangan pada masa pendudukan Jepang, yaitu ada Sukarni. Nama panjang dari Sukarni adalah Sukarni Kartodiwirjo. Lahir pada hari Kamis Wage, tanggal 14 Juli 1916 di Desa Sumberdiran, Blitar, Jawa Timur. Sukarni merupakan anak keempat dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Dimun Kartodiwirjo, merupakan keturunan dari Eyang Onggo, juru masak Pangeran Diponegoro. Dan ayahnya mempunyai toko daging di Pasar Garup. Ibunya bernama Pidjah, yaitu gadis asal Kediri. Namanya jika dijabarkan berarti Su, artinya lebih, sedangkan Karni artinya banyak memperhatikan, dengan tujuan oleh orang tuanya agar Sukarni lebih memperhatikan nasib bangsanya yang kala itu masih dijajah oleh Belanda. Sukarni masuk sekolah di Mardisiswo di Blitar, semacam taman siswa yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Di sana ia belajar nasionalisme yang berguru oleh Moh Anwar. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke HIS, Hollands Inlandske School, di Blitar. Kemudian meneruskan pendidikan ke Mulo, Mir Utgebrecht Leger Onderwich. Masih di kota yang sama, ia memiliki minat di bidang pendidikan, maka ia melanjutkan ke Kwik School atau sekolah guru dan Volk, dan Universiteit atau Universitas Rakyat. Tidak lama sebelum Jepang masuk, Sukarni tertangkap di Balikpapan dan kemudian dibawa ke Samarinda. Namun setelah Jepang masuk, Sukarni beserta beberapa tokoh pergerakan lain seperti Adam Malik dan Wikana malah dibebaskan oleh Jepang. Awal-awal pendudukan Jepang, Sukarni sempat bekerja di kantor berita antara yang didirikan oleh Adam Malik, yang kemudian berubah jadi Dome. Tahun 1943, bersama Chairul Saleh, dia memimpin asrama Angkatan Baru Indonesia di Menteng 31. Di tempat itu, Sukarni makin giat menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Di masa-masa kemerdekaan, mendengar berita kekalahan Jepang, kelompok pemuda dengan kelompok bawah tanah di bawah pimpinan Sultan Syahrir bersepakat pada saat inilah yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan. Sukarni, Wikana, dan kelompok pemuda lainnya mendesak Soekarno dan Hatta, tetapi mereka berdua menolak. Artinya terjadilah perdebatan sengit yang berakhir dengan penculikan kedua tokoh tersebut, dengan tujuan menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Kedua pemimpin itu diasingkan ke Rengas Dengklok oleh kelompok pemuda. Akhirnya semua pihak bersepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam rapat malam di rumah Laksamana Maeda, tanggal 16 Agustus 1945 hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945, Sukarnilah yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani hanya pada Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia, bukan oleh semua yang hadir. Ini merupakan keputusan strategis untuk menunjukkan kedaulatan rakyat secara langsung. Setelah kemerdekaan, Sukarni membentuk Komite Van Aksi, semacam panitia gerak cepat, pada tanggal 18 Agustus 1945, yang tugasnya menyebarkan kemerdekaan Indonesia pada seluruh rakyat Indonesia. Di zaman Republik Indonesia berkedudukan di Yogyakarta, Sukarni menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Perjuangan. Setelah kemerdekaan, Sukarni aktif dalam dunia politik dan militer, dan menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan ikut dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian Sukarni ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA pada tahun 1967, yang merupakan jabatan resmi terakhir Sukarni. Dia mendapatkan penghargaan berupa Bintang Mahaputra Pratama pada tanggal 17 Agustus 1961 dan Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tanggal 6 November 1973. Kemudian ia wafat pada tanggal 7 Mei 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara kenegaraan. Cukup sekian penjelasan singkat
mengenai tokoh pahlawan perjuangan pada masa pendudukan Jepang, yaitu Sukarni. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.